Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? I hope you really fine. It's because it's still pandemic season. I hope you keep healthy. Okay, come on. Next, not next week. This week, we wanna talk about note taking. Note taking is very powerful tools for you. Meanwhile, reading something. Meanwhile, you listen from your lecturer, from your friends or others to easy what they said or what they read, what the information they deliver to us. And note taking is very brilliant idea for you to understand it. Jadi note taking ini adalah satu teknik untuk membantu kalian dalam menyerap sebuah informasi ketika kalian membaca ataupun ketika kalian mendengarkan dosen kalian ngomong di kelas, dia ngomong apa, kalian catat agar apa? Agar informasi yang mereka sampaikan, apa yang penulis sampaikan itu agar kalian bisa tangkap dengan baik. Oke. Gampang? Bisa dimengerti? Oke? Paham? Go. It's very long day, guys. Okay, we have uh type of note taking. The first is Cornell method. Cornell method introduced by the Cornell University in US. Okay, and then they have three main column here. The first is the introduction column, something like your name, your date, or your page, or your number, something like that. And then the second one is the main component of the note taking. The first is in the left side. In the left side is clue column. If you know about the topic or about the theme, you write there, and then the most important things in the right side. We have five components here. The first is record, question, decide, reflect, and review. Jadi kalian ketika melihat bagian di sini ada tiga bagian yang penting. Yang pertama yaitu adalah yang paling atas itu namanya kolom pengenalan. Itu merupakan identitas kita. Biasanya ada nama, tanggal, nomor HP kita. Kalau misalnya ini hilang catatannya bisa dihubungi. Terus yang kedua tuh main kolomnya, yaitu kolom yang paling pentingnya, yaitu ada dua bagian, yang kiri dan yang kanan. Kalau yang kiri itu menulis tentang topik, judul, ataupun satu hal yang akan kita pahami atau yang akan kita pelajari. Nah, ya kolom yang paling penting itu ada yang kolom paling kanan itu ada 5 komponen, yaitu record. Record it mean that you just see meanwhile your lecturer something say information, or you mean while you read from the text, you just record and then write the most important point there. Jadi kalian hanya record itu apa ya, merekam suatu hal yang paling penting ketika mereka sedang ngomong ataupun ketika kalian sedang baca. Tulis di situ yang pentingnya apa. Lalu question, it mean that if you have something not understand from the your reading or your listening, you just write the question here and then answer it based on the information from the record. Ketika kalian mempunyai suatu hal yang gak ngerti, kalian tulis di situ. Bikin pertanyaannya apa, terus kalian jawab berdasarkan apa? Berdasarkan sumber yang kalian baca ataupun kalian dengar. Buat apa? Biasanya apa yang kalian tanyakan itu biasanya yang paling sulit, dan itu biasanya susah dimengerti ataupun malas untuk dimengerti. Nah, di situ kalian untuk dicoba untuk mengerti hal yang paling susah tersebut ketika kalian mendengar ataupun menulis.
And then recite it means that you write the most important point from your lecturer, your friend talk, or your read. And maksudnya recite itu kalian catat hal yang paling penting yang eh, ketika mereka omongkan dengan kata-kata yang persis dengan apa yang dia omongkan. Kalau misalnya di bacaan mah gampang lah, tinggal di copy paste gitu kan ya. Ketika kalian ngomong dari narasumber dari dosennya, itu kalian tulis apa adanya yang paling penting. Okay. Next, reflect it mean that kamu mencoba untuk mendalami ataupun untuk menyatukan diri kalian, bukan diri kalian ya, otak kalian, pemikiran kalian dengan apa yang mereka sampaikan. Jadi mencoba untuk beradaptasi agar bisa mendalami suatu materi. And then review it means that you must sorry, you must reviewing from the beginning until the end. Kamu harus uh, mengulang kembali apa yang kalian udah tangkap ketika kalian membaca ataupun ketika kalian mendengarkan suatu informasi, lalu direview lagi, diulas lagi. Proses review ini akan sangat membantu ketika kalian akan bikin conclusion, kesimpulan. Nah, yang paling terakhir yaitu bikin kesimpulan. Bikin kesimpulan itu kalian harus bikin kalimat yang singkat, padat, mudah dimengerti, dan tidak bertele-tele. Oke. Buat apa? Karena ketika suatu kesimpulan dengan teks yang sangat panjang dan memutar-mutar kembali, itu merupakan sebuah salah satu kesulitan kalian dalam menyerap sebuah informasi. Jadi bikin kata-kata yang mudah dimengerti, lalu dengan kata yang sangat singkat, dan juga apa? Dan juga sangat simple. Jadi jangan panjang-panjang ya, namanya juga conclusion, oke, summary. Jangan kepanjangan. Biar apa? Biar kita mudah dimengerti. Oke, next. Outline method is very uh, popular method in the studies. We have main point, and then you just write what is the main point from the resources atau dari sumbernya. Misalnya sumbernya dari omongannya dosen, atau misalnya dari omongan teman, ataupun dari bacaan yang kita baca. Jadi kita mainnya itu mainnya semakin menjorok ke pinggir, itu berarti menerangkan tentang main point yang ada di atasnya. Dan kalian biasanya udah ngerti karena udah banyak ya metode ini dipakai ketika kita sekolah sekalipun. Misalnya itu komedis, ada di bawahnya as you like it, and then much about nothing. Maksudnya itu menerangkan tentang karakter, tentang si komedinya. Historinya English. Maksudnya apa? Maksudnya historisnya itu diterangkan dalam bahasa Inggris. Lalu di bawahnya ada King John. King John itu apa? Judulnya biasanya seperti itu. Lalu ada Roman. Roman masih termasuk dalam historis enggak? Masih, karena masih menjorok ya sejajar dengan English. Nah, berarti masih komponen dalam historis. Lalu di bawahnya ada Julius dan Anthony. Itu merupakan komponen dari judul film yang termasuk dalam roman. Seperti itu. Lalu ada di bawahnya ada tragedies. Itu masuk historis enggak? Enggak, beda lagi ya. Karena penjorokannya sama dengan historis. Berarti dia komponen yang berbeda dari historis. Something like that. Jadi semakin menjorok ke kanan, semakin dia itu semakin spesifik. Something like that. Ya, come on, next. Mapping method. Nah, mapping method ini ketika kalian misalnya suka dengan gambar atau grafis, kalian bisa pakai mapping method dengan catatan setiap main pointnya itu tidak terlalu panjang ya.
Oke, misalnya diawali dengan topik. Topiknya kecil aja. Jangan bikin topik gede gitu kan dalam suatu tulisan kalian di kertas karena akan timbul anak-anaknya nanti akan membutuhkan space yang gede juga gitu kan. Jadi kecil aja. Topik, lalu main poinnya apa, main idenya apa, lalu detail. Ada 3 komponen. Yang pertama topik, biasanya melahirkan anaknya itu main idea. Setelah main idea, ada supporting idea. Lalu detail gitu. Ada 3 komponen ya. Topik, main idea, supporting idea. Seperti itu. Ketika kalian menggambar pasti ada 3 komponen itu. Oke, come on. Next. Chart method. Chart method is very familiar and very familiar for us. Jadi chart method itu adalah metode yang digunakan ketika kalian udah tahu, udah paham betul apa yang kalian baca, udah paham, terus kalian klasifikasikan dalam beberapa chart ataupun tabel. Di sini contohnya klasifikasinya ada apa? Ada country, ada capital, ada population, ada flag-nya, terus ada national flag-nya. Nah, ini asalnya berupa sebuah bacaan dalam paragraf. Ketika kalian udah paham, kalian bisa klasifikasi mereka menjadi bagian-bagian yang mudah dimengerti seperti ini. Kalau misalnya dalam bacaan ini di paragraf ini tuh biasanya mumet banget. Ketika kalian komponennya pisahkan satu persatu, akan lebih gampang dimengerti, something like this. Oke, gampang kan? Jadi kalian kuncinya kalau bikin chart metode itu harus paham dulu. Jadi gak usah dulu bikin note taking, kalian baca dulu mentahnya paragrafnya dari awal sampai akhir, kalian pahami. Ketika sudah paham, kalian klasifikasikan. Ya, gampang kan? Oke, kalau masih belum ngerti, you just stop here and then repeat from the beginning. Oke, come on. Oke, gimana sih caranya bikin note yang bagus dan baik? The first is you must work regularly reviewing your material. Kamu harus mengulang-ulang materi agar kamu bisa mencatat dengan baik. Jadi ketika kalian masih masih ragu, jangan dulu dicatat karena ketika kalian dicatat dengan apa yang tulisan kita raguin itu akan menambah rancu. Jadi jangan ditulis di note sebelum kalian make sure it is true fact or it is okay. It is the best information what I read or what I listen there. Jadi kalian pastikan dulu infonya valid. Ketika kalian misalnya suka dengan gambar, kalian bisa tempel gambar di buku kalian, truk gitu, biar lebih memahami apa yang kalian pelajari, bisa dengan seperti itu. Terus if you like color, you can applicate it. Ketika kalian misalnya suka dengan warna-warna, kalian boleh menulis dengan berbagai warna agar bisa dimengerti dengan lebih baik. Lalu bikin kalimat sesimpel mungkin, jangan panjang-panjang, short, okay? Short sentences. Lalu bikin istilah dalam dalam artian kalian ngerti loh dengan istilah tersebut, maksudnya singkatan. Misalnya present tense jadinya PT aja. Buat apa? Untuk mempersingkat waktu, untuk mengefisiensikan space yang ada di note kalian juga, ataupun misalnya pakai simbol-simbol gitu bisa. Terus the most important thing is you just write what you understand the ideas in own word. Jadi kalian harus misalnya kalau ketika sudah mengerti suatu hal, kamu tulis lagi dengan kalimat yang bisa mudah dimengerti oleh kamu, yang mudah dimengerti gitu kan, kalimatnya yang simpel dengan bahasa sendiri. Ketika kalian eh, apa
ketika kalian lihat misalnya lagi kuliah, terus lihat PowerPoint-nya, materinya dosen, kalian bisa mengadaptasi dari situ. Ataupun misalnya ketika kalian mendengarkan si dosen ngomong, kalian bisa catat omongan yang paling penting dari dianya itu apa. Karena itu kan eh, apa akan memudahkan kalian dalam mengerti atau memfamiliarkan diri dengan topik yang kalian pahami. Biasanya dosen itu akan selalu menyebutkan satu hal yang penting itu berulang-ulang. Buat apa? Buat kalian mengerti. Dan itu yang harus kalian catat. Oke? Nah, terus ada lagi yang tadi, write the question for yourself. Yaitu tadi, biasanya ketika tumbuh pertanyaan dalam diri kalian ketika menyerap sebuah informasi dari teman kalian, dari dosen kalian, ataupun dari bacaan yang kalian baca, itu merupakan suatu hal yang sangat sulit buat kita. Nah, kalian tulis pertanyaannya, lalu cari jawabannya. Ya kan? Gampang. And then, don't try to write everything down. Intinya that kamu jangan menulis mentah-mentah dari awal sampai akhir. Misalnya ketika dosen kalian mm, show slide baru, kalian tulis dari atas sampai bawah, gak perlu. Itu namanya writing slide ya. Kan kalian bikin main point, writing pointnya apa. Jadi kalau misalnya dalam satu slide maksimal 3 kalimat aja atau 3 poin yang ditulisnya, jangan semuanya ya. Oke. Oke, gimana sih caranya ketika kalian melakukan dua kegiatan yang sama dalam satu waktu? For example, listen and take a note in the same time. Yes, it's very hard for us to doing something to activities in the same time. Biasanya merupakan suatu hal yang sangat sulit ketika kita harus melakukan dua kegiatan dalam satu waktu ya. Misalnya ngedengerin dosen lagi ngomong apa, terus kita harus nulis. Itu kan biasanya buat sebagian orang itu merupakan suatu hal yang sangat berat. Tapi kita harus harus bisa ya. Jadi caranya gimana biar lebih mudah? Yang pertama, first, read before you come to the class. Jadi kamu harus baca dulu sebelum datang ke kelas. Kan biasanya tiap dosen ataupun tiap teman ketika akan mau diskusi suatu hal itu kan selalu ngasih dulu topiknya nih. Nanti kita akan diskusi tentang ini. Nah, kalian baca-baca dulu, biar ada bayangannya. Oke? Terus kedua, ketika kalian ada di kelas, kamu harus nyaman posisinya, rasanya misalnya. Jangan sambil belajar nahan pipis atau nahan mau nggak boleh ya, nanti nggak konsen. Kamu harus nyaman di kelas. Terus kamu harus tentuin mau pakai metode note taking apa. Apakah metode note takingnya mau pakai yang simbol, bullets, ataupun apapun itu, kalian harus tentuin dari awal. Terus yang terakhir, ketika kalian di kelas atau ketika teman kalian ngomong, ketika dosen ngomong, kalian lihat body language-nya. Yaitu ketika body language-nya menerangkan satu hal yang sangat penting, biasanya ada kode-kodenya. Misalnya dosen kalian melotot nih, ataupun misalnya dari apa intonasi bicaranya ataupun dari gerakan tangannya. Ini penting nih. Nah, berarti itu yang harus kalian catat. Oke. Gampang kan? It's a tips for you. Okay, pen, paper, press, typing. In modern area, we have technology, something like your smartphone to take a note. Is that effective according to you? Kita udah hidup di zaman yang canggih ya. Biasanya di alat-alat kalian, di gadget kalian udah ada Piranti Note ya, something like, ya itulah, saya nggak bisa sebutin ya karena bukan endorse. Oke, gimana? Kertas, pulpen, atau versus gadget. Nah, itu udah ada penelitiannya. Ternyata yang paling efektif itu
ketika kalian belajar itu lebih bagus pakai pensil atau pulpen dan juga kertas. Karena ketika mendengarkan informasi, kalian akan langsung tertuju pada apa? Tertuju pada informasi yang kalian dapat, lalu kalian langsung tuliskan secara spontan. Karena eh, saraf-saraf yang ada di otak dan juga tangan kalian ketika dapat informasi baru akan biasanya akan lupa lagi dalam beberapa detik, tapi dengan koordinasi kalian otak kalian dengan tangan kalian yang menulis di pensil menulis di kertas dan menggunakan pensil ataupun pulpen, itu kan informasi yang kita tangkap itu akan mudah langsung direkam oleh tulisan kita. Tapi kalau dengan gadget biasanya banyak kendalanya. Yang pertama mistyping, karena jempol kita kegedean gitu kan, mau mencet S jadi mencet A gitu kan, dan lain sebagainya. Biasanya akan buyar konsentrasi kita. Tapi apakah bermanfaat? Masih tetap bermanfaat. Ada kok mahasiswa saya yang tiap masuk ke kelas pakainya gadget untuk menulis perkuliahan. Ya, yeah, it's fine. It's according to you. Oke. Okay? Itu tergantung kalian mau pilih kertas atau pulpen secara konvensional ataupun pakai gadget, itu tergantung dari kebiasaan kalian. Jadi menurut saya dua-duanya efektif selama memenuhi kriteria diri kita sendiri. Walaupun dari hasil riset yang pakai kertas dan pulpen itu merupakan lebih efektif dari pakai gadget. Tapi kembali lagi kepada diri kita, lebih efektif yang mana? Oh, pas saya pakai lebih efektif pakai gadget loh, lebih simpel dan juga saya ngetiknya udah pro. Oke, gak apa-apa pakai gitu ya. Oke, nice. Okay, thank you so much for this week. It's very uh, glad to see you in this week, and I hope you really well. And then if you still understood about sorry, still hard to understand, you just repeat this video again. Okay, I'm so tired guys and I need to sleep. Okay, thank you so much. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.